Di tutorial Adobe Photoshop kali ini, saya akan coba membagikan tutorial seperti yang teman-teman lihat ya. Bagaimana sih kita bisa membuat atau menambahkan line glowing effect ya pada sebuah foto kita atau objek. Ini cukup mudah ya. Di sini saya pakai model download dari Google, sebuah wanita yang bercadar, dan saya kasih line seperti ellipse 2 ya, yaitu dengan berwarna pendaran biru, glowing, dan pink ya. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Siapkan foto kalian dan langsung buka Adobe Photoshop kalian ya. Di sini kita langsung import aja atau klik file, klik open ya. Di sini saya masukkan modelnya. Jadi model kalian nggak peduli fotonya itu cerah backgroundnya atau waktu siang, nggak masalah ya, atau udah dark mode atau udah gelap ya, itu nggak masalah. Kita bisa jadikan gelap dengan menggunakan Photoshop. Jadi yang pertama kita bikin gelap dulu, tapi sebelum bikin gelap nanti supaya line yang kita kreasi itu nggak mengganggu objeknya, bisa di belakang atau di depan objek, kita seleksi dulu objeknya ya, yaitu orangnya ini ya. Bagaimana caranya? Kita untuk ini berhubung tutorial, saya memakai quick selection tool. Tapi untuk yang masih belajar, saya sarankan seleksi objeknya atau seleksi foto orangnya itu menggunakan pen tool ataupun polygonal lasso tool ya, biar kalian lebih lincah tangannya dan lebih soft aja seleksinya. Berhubung ini untuk tutorial, biar cepat saya pakai quick selection tool. Saya seleksi dulu di sini untuk objek atau orangnya ya. Di sini. Oke, jadi untuk yang masih basic, saya sarankan biar untuk ngelatih seleksinya pakai pen tool ataupun yang polygonal lasso tool ya. Oke, setelah seperti ini, kalau udah ngerasa udah, kita duplikat objeknya yang kita udah seleksi dengan Ctrl J, Joker. Jadi dia nanti seperti ini ya kalau kita hilangkan mata dari layer background ya. Oke, langkah selanjutnya kita bisa gelapkan modenya atau backgroundnya dan termasuk objeknya satu persatu ya. Kita background dulu. Di sini kan udah cerah nih, ada kayak cahaya kehijau-hijauan ya di belakang taman yang udah ngeblur. Kita Ctrl L atau bisa juga ke image, ke adjustment, kita pilih level ya. Kita gelapkan dulu yang pertama, yaitu kita gelapkan dulu, kita tarik dari sisi yang kiri, baru kita tarik yang sisi sini biar supaya gelap ya. Oke, baru kita tambahin lagi yang bawah, yang paling ujung kanan kita tarik ke kiri. Oke, bisa seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik OK. Dan kita juga berlanjut, kita bikin dark juga yang modelnya. Kita beralih ke layer 1, kita ganti nama model ya. Baru seperti tadi, kita klik image, klik adjustment, kita pilih level ya. Kita atur dulu kegelapannya, mungkin kegelapannya kita atur di sini. Oke, cukup segini ya. Kalau sudah, kita klik OK. Dan langkah selanjutnya kita buat new layer di sini. Kita bikin line atau modelnya itu menggunakan pad ya. Kalian boleh berkreasi bentuk padnya nggak sesuai yang tutorial saya, nggak masalah, seperti ellipse ini. Nanti teman-teman bisa create menggunakan pad dengan berbagai bentuk model ya, nggak harus patokannya yang tutorial saya. Oke, saya tambahkan di sini yaitu dengan line aja ya. Saya tulisin layarnya berupa line. Baru kita beralih, kita belajar menggunakan pen tool ya. Di sini pen tool untuk bentuknya berhubung tadi ellipse ya. Jadi di sini misalkan ada satu line yang di belakang objek dan satu sisinya di depan objek. Jadi kita nggak usah ngebuat ellipse full ya. Misalkan kita ambil yang pertama dari sudut hijab yang di atas tangan sini ya. Klik sekali, baru misalkan kita arahkan ke sini. Oke, kita misalkan kita tarik. Oke, kalau udah misalkan seperti ini, kita lepas, baru kita arahkan ke pundak yang sini ya. Ini bentuk lainnya, nggak harus kalian tiru ya, jadi nggak masalah lah. Oke, misalkan seperti ini. Oke, kita udah selesai ya. Kita yang ini, yang perbatasan ini kita tahan ALT, kita klik kiri dan dia udah hilang. Kita buat satu line aja. Setelah itu, setelah dibuat seperti ini, kita beralih ke brush tool ya. Kita pastikan brush toolnya terserah, bisa memakai yang solid.
Ini untuk besar kecilnya nanti pendaran atau stroke lainnya, kita bisa semakin besar stroke putihnya ya. Saya buat di sini sekitar 26 ya, 26. Baru kita beralih ke window, kita pilih brush ya, atau tekan F5 di sini. Di sini kita pastikan shape dinamiknya kita klik. Ini untuk kontrolnya kita pilih pen pressure. Supaya apa? Supaya line yang kita buat dari pen tool tadi dari ujung ke ujung berbentuk lancip ya, atau nggak langsung satu presisi ya. Kita aktifkan pen pressure. Baru setelah itu kita beralih ke layer. Dari layer channel pad kita pilih yang pad. Kita klik kanan di sini. Baru kita pilih stroke pad. Dan untuk di sini kita pilih brush ya, centang simulate pressure-nya. Kita klik OK. Dan kalian akan bisa lihat dia akan jadi seperti ini. Ini bentuk secara elips saya ya. Kalian bisa lebih bagusin lagi ya. Lalu setelah seperti ini kita balik ke workpad tadi. Kita klik kanan. Di sini kita klik kanan, baru kita hapus padnya. Dan dia udah hilang padnya. Dan ini kita close, nggak perlu. Dan dia jadinya seperti ini ya. Kita balik ke layer. Kita balik ke layer line ini. Kita klik kanan. Kita pilih blending option. Dan di sini kita langsung aja beralih ke outer glow. Dan outer glow blend mode-nya kita ganti normal. Untuk warnanya sekali lagi terserah kalian. Boleh biru, boleh pink, boleh apapun ya. Misalkan di sini saya pertama pakai biru. Di sini spreadnya terserah teman-teman, atur aja ya. Kalau emang kurang bisa ditambahkan. Di sini juga mode opacity-nya saya buat 100. Oke, ini udah selesai ya. Jadi di sini ibarat satu lainnya di belakang hijab kepala yang kiri dan dia memendar di pundak berakhir ya. Lalu kita bisa duplikat layer line ini kalau emang kita pengen buat line baru yang kita bikin glue, kita duplikat dengan Ctrl J joker dan dia jadi line 2 ya. Baru kita tekan Ctrl T di sini. Kita bisa putar atau sesuaikan bentuknya gimana ya. Oke, misalkan seperti ini kita bisa atur kok, tenang aja. Oke, kalau sudah kita itu, ini kan nggak jangkau ya. Kalau kita zoom, ini kan nggak jangkau ke, yaitu di sebelah mata ini ya, masih jauh ya, nggak mungkin ya. Dan ini juga seperti ini, kita bisa klik edit, kita pilih transform. Kita pilih warp ya, kita pilih warp di sini. Dan ini kita bisa tarik, tahan klik kiri. Sebentar. Kita bisa tarik di sini ya. Seperti ini. Mana yang belum? Misalkan oke, seperti ini ya. Kita yang sini udah selesai. Baru yang sini kita tarik juga ya. Kita ambil yang ini. Kita tarik, mungkin dipasin di sebelah mata ya. Oke, di sebelah mata. Oke, seperti ini. Dan ini udah selesai. Kita klik enter. Dan kalian bisa lihat ya. Ini udah di belakang mata. Baru kita rubah warnanya. Yaitu kita klik kanan. Di line yang kita copy tadi. Kita pilih blending option. Untuk warnanya kita beralih ke outer glow yang tadi. Kita rubah biar nggak sama. Biar lebih keren. Mungkin saya jadikan ke pink ya. Kalian bisa lihat. Oke, seperti ini misalkan. Dan ini udah selesai ya teman-teman ya. Dan ini cukup simple tapi cukup keren ya. Oke, di sini saya coba fit on screen. Dan ini kan cuma tutorial bagaimana kita ngebuat line neon glowing effect ya. Kalau kalian bisa ditambahkan dengan gradasi warna di sisi-sisi tubuh dari objek ini ya. Yang penting cara ngebuat line neon effect dengan berbagai bentuk kreasi dari pen tool kalian. Nggak harus sesuai dengan elips yang saya buat, itu nggak masalah. Bisa segitiga, bisa kotak-kotak, atau bisa seperti saya ini elips, atau bisa juga bentuk love, itu terserah kalian. Yang penting caranya sama ya, cukup simple ya. Oke, segitu saja tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang request tutorial apapun untuk 3D Google SketchUp ataupun Adobe Photoshop ataupun Lumion ataupun After Effects, silakan kita bahas di kolom komen ya. Oke, segitu saja. Kita menerima saran dan kritikan yang bagus, yang membangun ya, bukan yang membuli ya. Semoga bermanfaat tutorial saya kali ini ya. Selamat
dan selalu jangan putus asa belajar software desain apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.